Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari All Day Hotel Semoy Kelapa Gading. Apakah 2020 Januari harga cukai akan naik ya dari rokok 23% jadi atau enggak? Yang jelas mungkin salah satu ngakalinnya sih sebenarnya orang sudah mulai lari juga ke rokok elektrik sih sebenarnya. Itu sebenarnya gimana sih Pak kalau untuk rokok elektrik? Ya, di Amerika sih udah mulai dilarang nih. Yang nggak ada aturannya di Indonesia. Oke. Kalau biasanya kalau hukum di Indonesia sepanjang belum diatur berarti boleh. Sepanjang belum ada kejadian ya? Iya, tapi menurut saya itu sudahlah dilarang aja. Diatur saja untuk pelarangan. Oke. Tapi harus dibicarakan karena kita nggak tahu itu barang apa, dibikin di mana, diproduksi di mana. Kita bisa menggunakan peraturan-peraturan di bidang perdagangan untuk masalah importasi bahan-bahan kimia berbahaya misalnya atau bahan-bahan yang tidak sehat. Kan banyak aturan yang bisa dipakai. Intinya bahwa kita nggak tahu itu apa, yang diisap orang itu apa, ya kan? Materialnya apa? Jangan-jangan racun, bahan kimia, alat melemahkan saraf, otak, alat untuk bikin orang impoten, untuk bikin segala, kita nggak tahu. Ini dari akademisi sudah ada pernah penelitian dan harus diberitahu kepada rakyat. Iya. Tanggung jawab pemerintah itu memberitahu ini barang-barang cairan yang diubah menjadi rokok yang membahayakan. Umumkan ke publik, jangan diam saja. Maksudnya jangan diam-diam saja gitu menikmati keadaan ini. Dan belum ada penerimaan untuk negara juga. Nggak ada, apalagi begitu. Jadi saya dilarang aja. Melihat dari negara lain, dari Amerika Serikat sudah ban. Lalu dari India yang terbaru beritanya baru saya baca. Karena setahu saya vape itu memang barang-barang sebuah produk band dari negara lain yang tiba-tiba hits di Indonesia. Nah itu dia tuh Mas, ayo dong Mas bantu kita advokasi anak mudanya. Anak muda, kamu ngisep obat nyamuk gitu ya. Orang nggak tahu ya, jangan-jangan kandungannya sama obat nyamuk rasa lavender mirip-mirip wanginya. Mirip wanginya kan. Iya benar. Itu PR kita semua. Soalnya kita nggak tahu itu. Saya baca suatu berita itu bisa ditaruh kantong terus dia meledak gitu. Iya. Meninggal. Lalu kemarin dari saya baca Kementerian juga, Kesehatan mungkin nggak ada concern ke situ. Kalau itu narkoba misalnya? Iya. Nah itu dia. Dan beberapa juga udah ditemukan kandungan narkoba sih sebenarnya Pak. Nah itu dia. Dan satu lagi selain tadi meledak itu dia juga ternyata ditemukan paru-parunya itu kolaps gitu. Betul. Padahal baru satu kali hisap, dua kali baru sekali pakai. Nah kan orang kan masing-masing ketahanannya itu sama persis dengan rokok ya. Jadi ada nikotinnya, nggak mungkin dong orang beli yang nggak ada nikotinnya itu. Nah sehingga itu ketahanan badan orang beda-beda. Kalau saya sih kalau nikotin nggak mungkin ya Bu. Karena nikotin tuh bahan mahal, apalagi sudah diekstrak ya. Iya. Ini pasti kimia-kimia aneh-aneh ini. Jadi kalau sepanjang pemerintah nggak tahu apa isinya, ya dilarang aja atau diumumkan. Saya kira pemerintah punya BP POM. Satu hal lagi Mas, saya baru ingat nih, kan yang hoax yang ada di masyarakat itu adalah ketika kita mau stop merokok itu maka gunakanlah rokok elektrik. Nah itu hoax banget gitu. Betul. Kenapa? Soalnya ternyata dari data itu ditemukan bahwa penggunaan itu bukan berarti dia akhirnya stop merokok yang konvensional, tapi dia ada dual user, dua-duanya dia gunakan. Itu yang harus digarisbawahi tadi mungkin pernyataan dari Bu Reni. Kalau pengen berhenti ngerokok pindah ke elektrik itu mah sebenarnya nggak efisien dan sama aja bohong. Bukan ide yang bagus itu. Jadi langsung itu dari racun A ke racun B aja sebenarnya kan kayak gitu kan. Stop aja. Oke, kita tutup Generasi Mecin hari ini. Terima kasih Bu Reni, terima kasih Pak Salam, dan sebelum mengakhiri program Generasi Mecin hari ini, kita juga ada statement terakhir dari salah satu anggota DPR, Ibu Eva Sundari dari fraksi PDIP ya di DPR RI. Ini dia. Ya kalau di kita beragam ya responnya, walaupun belum bisa dikatakan semua setuju atau semua menolak. Nah yang kita kaget karena misalkan dapil saya itu kan banyak industri rokok dan juga pabrik rumahan kretek ya. Jadi ini juga pasti saya menghitung dampak yang paling dekat itu adalah buruh dan petani. Saya lebih concern terus apa yang harus kita lakukan, karena cukai ini memang akan menaikkan pendapatan pemerintah. Tapi kalau tidak dihitung atau dikonversi dengan peluang hilangnya pekerjaan,
kemudian berkurangnya produksi, terutama yang saya concernnya ke petani dan buruh gitu. Nah, jadi kenaikan cukai itu memang selalu tidak bisa ditolak. Tapi saya ingin pemerintah menyiapkan exit policy, dampak negatif terhadap unemployment dan juga pengurangan produksi baik dari yang terhadap petani maupun buruh itu mesti direspon. Jangan hanya pengen naiknya doang, tapi terus dampak negatifnya berupa pengurangan pekerjaan ini tidak dihitung atau menurunnya kesejahteraan. Di sisi lain karena kenaikan karena pabrik rokok pasti akan mengalihkan bebannya ini kepada harga jual dan sudah dihitung ternyata potensial dampak naik 35%. Jadi ini serius ya. Artinya teman-teman untuk kelompok yang paling bawah sebagai konsumen terbesar dari rokok juga harus menghitung dampak bagi pengeluaran. Jangan sampai kemudian rokoknya nggak dikurangi, sekolah anaknya yang dikurangi. Ini kan pusing, bapak-bapak kan harus berhitung seperti ini. Ibu-ibu yang paling pusing ini nanti mengatur duit kalau rokoknya nggak mau ngalah, nanti yang kesehatannya dikurangi, makanan bergizi dikurangi, bapaknya nggak mau ngolah. Jadi ini message saya kepada bapak-bapak, terutama yang di kalangan bawah, kurangi rokok. Kalau nggak kasihan ini ibu-ibu yang berada di domestik role, peran domestik akan keberatan. Kenapa sejak awal saya memberikan perhatian khusus kepada kretek? Karena konten ya lokalnya tinggi dan labor intensif karena selalu gini dan ada alternatif kemanfaatan selain untuk jadi rokok tembakonya itu. Jadi saya berharap pemerintah mempunyai sikap politik yang jelas terhadap rokok kretek ini, karena ini istilah kita national heritage ya bagi kita. Terus bunyinya yang kretek-kretek, kemudian sehat karena ada cengkehnya, itu diramu dan jangan untuk kemudian disembelih lah gitu ya. Bolehlah yang putihan, karena ini menengah atas, tapi yang rakyat harus dilindungi. Tapi tidak kemudian zero sum game, pokoknya gini, enggak lu mati gitu kan enggak boleh. Kita mendukung karena pemerintah sana, tapi catatan-catatan kita banyak ya. Seperti tadi, jangan tinggal gelanggang, ambil duit kemudian eksesnya nggak diantisipasi. Ini tidak fair bagi rakyat. Yang kedua, kita pengen ada policy ataupun political stand dari pemerintah pusat terhadap industri rokok kretek. Jadi jangan diperlakukan sama dengan yang lain, bahkan dianaktirikan. Ini mesti harus diafirmasi rokok kretek ini.